Ya kembali lagi bersama saya Prasetya Fadeditya dan host magang kita Alika Nugraha hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap. Kak, Alika sebagai fans Chelsea ya, saya Benar. pengen tahu pengetahuannya nih. Waduh. Siapa sih alumnus Akademi Chelsea Wah, yang terkenal? ini. Sekarang ada namanya The Cobham Squad. The Cobham Squad ya. Yang mana saya emang bangga banget di era sekarang Tuchel ini anak-anak Cobham yang mana Akademi Chelsea ini lagi bersinar-sinarnya banget. Oh nih. iya. Ada Mason Mount. Mason Mount. Tapi Chris Mason James. Mount sama Frank Lampard dong. Iya dong. Iya, bukan di era Tuchel sih, tapi maksudnya bersinarnya juga masih sekarang bersinar. Masih gitu. bersinar ya. Ada juga Rhys James yang mana Rhys James, lagi iya. sekarang mungkin posisinya lagi bersaing dengan Aspilicueta tapi perlahan naik ke skuad utama. Ada juga Trevor Chalobah Trevor Chalobah. dengan itu juga back kenamaan sekarang. Ada juga Robin Loftus-Cheek. Oke. Iya, Ya. dan satu lagi Callum Hudson-Odoi. Wah, mantap. Itu 5 yang sekarang lagi naik naik ya. banget sih di era Tuchel juga. Tapi Nathan Ake pindah ke City ya. Iya juga sih. Emang ya itu kan 5 dari sekian banyak. Sekian banyak, iya, Sisanya iya. mungkin ada juga yang kalau mau bahas di Southampton itu ada Livramento. Siapa? Livramento. Jadi Livramento adalah back salah satu yang muda di Chelsea juga di Cobham, cuma sayangnya harus dipinjamkan ke tim lain. Oh, dipinjamkan ke tim lain. Wah, pas banget sih. Alika tadi ngomongin soal apa? Southampton ya. Southampton. Nah, ternyata Kak ada beberapa pemain top Yap. dan dia pernah main di Southampton. Iya. Bahkan beberapa di antaranya adalah alumnus akademinya Southampton. Gila. Gitu. Alika dengar-dengar udah punya daftarnya ya. Sudah punya dong. Udah punya, wah keren banget sih. Karena ini Southampton ini menarik karena jujur aja sekarang tuh pemain-pemain kenamaan seperti di Liverpool dulu pernah bermain di Southampton. Oh iya, Mungkin kasusnya kayak sindiran kayak Dortmund itu adalah Akademi akademinya Bayern. Benar. Ya, di Southampton juga punya kenamaan julukan Akademi Liverpool. Oh, iya, benar-benar. Karena yang pertama ada yang lagi terkenal saat ini back Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk ini aslinya adalah di klub Belanda sebenarnya. Cuma dia pindah ke Southampton dulu. Southampton. Iya. Itu tuh habis dari Persib ya kalau nggak salah. Wah bukan. Itu siapa itu? Van Dijk. Van Dijk. Dia juga. Sergio Van Dijk kayak gitu. Cuma waktu di Southampton dia ditemukan bakatnya oleh scouting Liverpool dan mana menjadi back termahal waktu itu. Bahkan jadi back Ya, termahal. sebelum Harry Maguire ya. Harry Blunder Maguire. Iya. Virgil van Dijk salah satunya pemain jebolan Southampton Pemain yang jebolan sekarang lagi Southampton. terkenal. Nah, selanjutnya dari saya Kak. Oke. Saya juga ada salah satu pemain Southampton yang saya suka itu Callum Chambers. Callum Chambers. Alika mungkin jarang dengar ya, karena tapi dia dulu itu adalah salah satu fullback favorit saya banget sampai akhirnya dia direkrut sama Arsenal. Nah sayangnya waktu di Arsenal dia ini lebih banyak cedera, Oke. jadi ya jarang main gitu. Termasuk sekarang tuh kalau nggak salah baru sembuh sih si Callum Chambers ini. Jadi dia ini Kak dari usia 7 tahun udah di Akademi Southampton. Wah. Dan 10 tahun kemudian dia masuk tim utama. Iya. Artinya di umur 17 tahun. 2 tahun kemudian dia direkrut Arsenal. Wah. Dan Arsenal kan dulu diingatnya sebagai salah satu pencetak pemain muda ya. terbaik. Iya. Dan harapan saya juga, wah ini kayaknya Chambers bagus Iya, nih kalau Chambers prospeknya masuk Arsenal. Nah dia ini kan cedera nih kayak. Dan yang paling parah itu adalah tanggal 29 Desember 2019. Yaitu cedera ligamen waktu kalah 1-2 dari Chelsea. Wah. Pada kasar Chelsea. Enggak dong. Selanjutnya Kak? Selanjutnya ini masih dari Liverpool saya bahas ada Sadio Mane. Sadio- Ya, oh mungkin iya, Sadio kalian Mane. yang penggemar Theo Firmansyah gak tahu dulu tuh Mane pernah main di Southampton. Oke. Dulu, ya. Dia tuh pindahan dari Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg. Yang ini sama kayak Van Dijk ya sebenarnya bukan dari akademi Southampton tapi pernah emang main ya. selain akademinya bagus, dia juga dulu sebenarnya scoutingnya bagus gitu sih. Southampton ini ya benar. Karena dia pindah dari Red Bull tuh dengan harga yang tidak mahal, tapi sekarang dia menjadi pemain Afrika termahal di Liverpool katanya. Wah gila, Gila sih. sih. Emang bagus banget ya si Iya, Sadio Mane apalagi sekarang kan bersama Salah udah melebihi capaian rekor 100 gol di Liverpool. Mereka sama Kante mungkin sering sholat bareng ya, sholat Jumat bareng. Yang terkenal dari Sadio Mane ini juga dia beragama Muslim. Iya, dan pernah ada videonya yang dia ngebersihin apa sih tempat wudhu ya. Tempat wudhu. Emang Subhanallah. selain skillnya jago, ahlaknya juga. Akhlakul karimah ya. Patut dicontoh ya. Selanjutnya Selanjutnya ada Jose Fonte.
Vote. Jadi ya mungkin dia ini juga nggak terkenal banget gitu ya. Tapi dia datang ke Southampton ini waktu umurnya udah matang Kak, yaitu 27 tahun. Dan dia bertahan sampai 2017. Yang unik adalah dia gabung sama Southampton waktu mereka masih ada di Ligue 1 atau di Divisi 3. Dan dia ngebawa Southampton promosi akhirnya ke Premier League. Capaian yang paling menarik adalah dia merupakan salah satu skuad Portugal yang berhasil juara Euro 2016. Wah. Jadi selevel lah sama Cristiano Ronaldo. Benar juga. Selanjutnya Kak. Ngomong MU, ini iya. juga ada bek kiri kesayangan MU sekarang. Oh iya. Luke Shaw. Benar, Luke Shaw yang Roberto Carlos. Luke Shaw ini yang gak banyak tahu. Nah ini baru dari jebolan dari ini ya. akademisi. Oh iya Akademi Southampton. Akademi semua saya tuh. Iya benar-benar karena Southampton. kirinya tuh Luke Shaw, kanannya tuh Chambers. Iya, dulu, karena itu sama waktu itu tahunnya juga sekitar 2011-2012 dia akhirnya bisa menembus tim utama ya. Utama Southampton sampai pada akhirnya MU merekrut dia di 2014 dan sekarang hampir tidak pernah terganti ya dia jadi bek kiri utama MU gitu. Meskipun sempat waktu itu pas patah kaki sempat rada ngedrop ya. Nah, kalau selanjutnya dari saya ada Dusan Tadic. Ya, sekarang saya sekalian mau ngetes kemampuan bahasa Indonesianya Alika. Oke. Apa sinonimnya Dusan Tadic? Sinonim Dusan Tadic. Ini akhirnya tidak nih. Bukan. Oh enggak ada. Dusan Tadic apa ya? Saya enggak tahu. Dusan barusan. Oh tadi. Barusan. Astaga. Gak kepikiran loh. Jadi dia ini mengawali karirnya di negara pecahan Yugoslavia yaitu di Serbia. Tapi ngomong-ngomong soal perpecahan ya, saya jadi inget teka-teki zaman dulu banget Kak. Aduh. Alika jawab ya. Oke. Kalau di Indonesia terjadi perpecahan, siapa yang diuntungkan? Aduh, ini tiba-tiba politik ini berat ya. Benar. Aduh, ini kalau terjadi perpecahan yang diuntungkan itu negara kecil kayak Singapura? Oh, bukan Kak. Brunei? Ada orang-orang di dalam negeri kita sendiri yang diuntungkan. Mafia bola? Jawabannya adalah tukang beling. Iya. Karena ada perpecahan. Iya, ada perpecahan kan. Jadi dia bisa diolah lagi gitu dijual. Acara apa sih? Tapi ya tadi itu salah satu yang ini ya. Ya dia kan waktu awal-awal tuh dia ini gelandang serang tadi. Dan dia jadi rekrutan pertama Southampton di bawah Ronald Koeman. Sebagai informasi juga di bawah Ronald Koeman ini Southampton tuh finish tertinggi sepanjang sejarah di Premier League yaitu di peringkat ke-6. Dia ini jadi pemain inti Kak. Tapi ya biasa aja sih kalau misalnya ngeliat capaian golnya. Jadi dia main 134 pertandingan dan berhasil mencetak 20 gol. Wah. Tapi nama Dusan Tadic ini naik banget waktu dia akhirnya direkrut sama Ajax Amsterdam. Soalnya di musim pertamanya dari 34 pertandingan dia mencetak 28 gol. Yang itu apa ya? Melebihi golnya dari 4 tahunnya di Southampton gitu. Dan salah satu pertandingan menarik yang mungkin Alika inget yaitu di 16 besar Liga Champions waktu ngelawan Madrid. Jadi Ajax sempat kalah 1-2 di Amsterdam. Tapi berhasil menang 4-1 di Bernabeu. Oleh majalah L'Equipe dari Prancis dia pernah dikasih rating 10 buat di pertandingan itu. Gila sih. Selanjutnya Kak? Balik lagi ke Liverpool. Sebenarnya ini ada sekarang yang udah tidak main di Liverpool sebenarnya. Ada namanya Adam Lallana. Sekarang bermain di Brighton. Ya. Dan sempat terkenalnya di Liverpool. Liverpool. Cuma yang gak banyak orang tahu juga dia adalah jebolan dari Akademi Southampton. Oh dia Akademi Southampton juga. Sama seperti tadi Chambers sama Luke Shaw. Dia juga pemain junior yang akhirnya bisa menembus skuad utama di tahun 2011an lah. Tapi ketika itu dia bermain apik di Southampton, Liverpool langsung ngincer, dibeli Liverpool, sempat bersinar cuma akhirnya harus tersingkir karena persaingan di depannya kan. Sekarang itu zaman Suarez bukan sih? Iya, ya jatuhnya jadi sebagai striker cadangan atau gelandang cadangan aja. Karena itu dia sempat dipinjamkan ke Bournemouth selama 1 musim dan akhirnya sekarang jadi pemain Brighton. Tapi itu tidak bisa dipungkiri lagi, berarti emang pemain jebolan Southampton itu nggak kalah dengan klub-klub utama kayak Chelsea, MU gitu. Emang jago mencetak generasi emas ya. Selanjutnya ada ini Kak, Danny Ings. Ya, dia kalau ada siripnya jadi Danny manusia ikan. Danny ya, aduh.
Ngomong soal Danny Ings ya, dia ini kalau kita belajar bahasa Inggris, dia ini tensesnya present continuous Kak. Wah. Karena nggak ada Ya, ing. bukan. Dia selalu up to date dia. Iya benar. Ini jadi unik Kak, karena tadi Alika cerita soal Adam Lallana. Dia ini kan dari Southampton ke Liverpool. Betul. Kalau Danny Ings dari Liverpool ke Southampton. Nah di Liverpool ini dia jarang dimainin lah. Dan ya mungkin karena kurang oke apa gimana. Betul. Tapi pas di Southampton Kak, di musim pertamanya dia mencetak 22 gol di Premier League. Dan jadi top skornya Southampton gitu. Ini jadi kayak semacam pembuktian kepada Liverpool bahwa ya kalian salah membuang saya gitu. Iya. Dan ini salah satu striker yang sering saya pakai di EPL sih. Oh, sekarang ya, waktu iya, itu iya, benar. dia di Southampton karena sama Shenlong kalau nggak salah itu dua yang gacor juga. Iya di depannya. Iya. Yang terakhir dari saya ini ada salah satu pemain top sekarang, Gareth Bale. Gareth Bale yang gak banyak orang tahu juga adalah jebolan Akademi Southampton. Sebelum ke Spurs Tottenham, ya. Jadi di tahun 2005 dia dipromosikan ke skuad tim utama Southampton sampai 2006-2007. Karena waktu bulan Mei 2007 ia bergabung ke Tottenham dengan kontrak selama 4 tahun. Dan memang waktu di Southampton dia belum begitu bersinar. Tapi ketika karena masih muda ya. Iya, dia kan kelahiran 89, jadi waktu itu masih muda banget. Waktu di transfer 2007 di Tottenham justru dia menjadi pemain top. Ya sekarang kelas dunia aja. Dan dulunya fullback kan, dia tuh fullback kiri justru bukan posisi awalnya tuh bukan sebagai sekarang sayap gitu. Menurut saya karirnya salah satu yang bagus karena sekarang selain bermain di level Eropa di Real Madrid gitu ya, dia juga sering menjadi andalan di timnas di Wales gitu. Dan juga andalan di timnas golep. Wah, iya juga karena dia selalu ada ya. Karena dia emang hobinya kan waktu itu kita pernah bahas golf sebenarnya. Passionnya di golf. Yang selanjutnya ada ini Kak, Peter Crouch. Iya. Jadi Peter Crouch ini sebenarnya cuma satu musim sih di Southampton. Cuma dia mencetak beberapa gol penting saat Southampton berjuang di zona degradasi. Iya. Dan salah satu gol yang paling pentingnya adalah saat melawan Liverpool. Jadi Southampton waktu itu Kak jarang banget menang. Dan pas lawan Liverpool nih menang 2-0. Dan itu tuh mungkin bikin Liverpool juga kaget gitu ya. Iya. Apalagi kalau melihat histori tadi ya, dia akademi Liverpool sebenarnya Southampton itu ya. Nah, si Crouch ini nggak selalu dimainin, tapi berhasil mencetak 12 gol dan jadi top skornya Southampton saat itu. Nah, di tahun 2004 ini, di waktu Crouch masih Southampton, itu seru banget parah sih Kak di zona degradasi. Soalnya peringkat 20 sama 17 tuh cuma beda 2 poin. Wah, itu ketat banget. Dan akhirnya Southampton ini terdegradasi. Poinnya 32. Peringkat 17 itu West Brom 34. Wah. Jadi emang bener-bener tipis banget lah pada era itu. Iya. Terus dia pindah ke Liverpool. Dan yang diingat adalah karena tingginya Kak. Ya, Peter Crouch itu kan tinggi banget. 5 kilo gitu. Wah, itu mati yang listrik dong. Tingginya 201 cm. Iya. Nah waktu pas 2004 itu kan emang saya kan udah nonton juga ya. Masih ada di TV 7 waktu itu. Emang persaingan di bawah tuh sengit banget lah gitu. Dan waktu itu Alika masih belum ngefans Chelsea ya? Wah udah dong. Masih ngefans siapa? Marshanda gitu. Chelsea Olivia ini maksudnya kan ya. 2000 ya waktu itu 2004. mungkin baru kenal gitu ya. Tapi itu emang yang saya ingat juga emang persaingan di bawah tuh ketat banget. Ketat buat banget masuk saat ke Liga itu. Inggris. Ya menarik banget nih Kak bahasan kita soal pemain top yang pernah main di Southampton. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.